Assalamualaikum, ngerjain PR yuk. Nah, sebelumnya baca doa dulu dong. Nah, sebelumnya kita udah menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Berikutnya di video kali ini kita mau ngebahas bikin laporan keuangan. Laporan keuangan yang bakalan kita bikin di video ini ada 3 ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau bisa sih disebut laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, nanti laporan keuangan ini dibikin yang sumbernya dari persamaan dasar akuntansi. Yuk kita bikin. Nah, laporan pertama yang bakalan kita buat adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi nanti nunjukin perusahaan itu dapat laba atau dapat rugi. Dan laporan laba rugi di perusahaan jasa sederhana kok, komponennya cuma 2 ya, pendapatan dan beban. Yuk kita kerjain. Nah, kita harus tahu dulu nih, Salon Rani di periode ini dapat pendapatan berapa? Informasinya dari mana? Adik-adik atau teman-teman lihat ya, kolom keterangan. Kolom keterangan itu pendapatannya berapa, bebannya berapa. Makanya penting di video pertama, kolom keterangan di persamaan dasar akuntansi itu isi keterangannya dengan apa-apa yang mempengaruhi modal. Di periode ini lihat, Rani tanggal 4 dapat pendapatan sebesar 2 juta. Jadi tulis di sini pendapatan. Pendapatannya pendapatan apa teh namanya? Ini kan pendapatan usaha ya, boleh tulis pendapatan aja atau boleh ditulis pendapatan jasa sebesar 2 juta. Ada lagi nggak pendapatnya? Kita cek lagi di kolom keterangannya. Ternyata ada nih di tanggal 6. Pendapatannya juga sebesar 12 juta. Catat lagi, pendapatan jasanya itu sebesar 12 juta. Nah, tinggal dijumlahin aja. Jadi, total pendapatannya 2 juta ditambah 12 juta. Jadi total pendapatannya sebesar 14 juta rupiah, gitu ya. Nah, sudah selesai belum? Belum, karena kan tadi komponennya ada 2. Selain pendapatan, di kolom laba rugi kita cari lagi beban. Ternyata di periode ini ada nih. Di sini ada beban gaji ya. Beban gaji di tanggal 10, kita catat dulu. Beban gaji sebesar 5 juta. 5 juta. Ada lagi nggak bebannya? Cek lagi, ternyata ada ya. Ini beban penyusutan peralatan dikurung, berarti minus. Catat lagi, beban penyusutan peralatan sebesar 500.000. Tinggal dijumlahkan total bebannya berapa. 5 juta ditambah 5.500. Berarti total bebannya 5.500. Oke, tinggal dikurangi. Kenapa? Karena ya pendapatan kan penerimaan, beban kan pengeluaran. Jadi buat tahu perusahaan ini dapat laba atau rugi, ya udah pendapatan tinggal dikurangi beban. 14 juta dikurangi 5.500 jadi berapa? 8.500. 8.500 ya berarti Salon Raninya memperoleh laba. Kalau rugi gimana teh? Kalau rugi ya pendapatannya biasanya lebih kecil, bebannya lebih besar gitu ya. Nah, ini berarti Raninya dapat laba 8.500. Laporan laba rugi sebenarnya ada 2 ya. 2 cara, ada yang single step, ada yang multi step. Nah, kita ngerjainnya ini apa nih? Ini yang single step. Jadi single step mah semua pendapatan dijumlahin dulu, semua beban dijumlahin dulu, tinggal total pendapatan dikurangi total beban. Simpel kan? Single step. Kalau yang multi step itu dipisahin antara pendapatan usaha nanti dikurangi beban usaha. Contoh pendapatan usaha tuh ya pendapatan jasa. Contoh beban usaha tuh ya beban gaji lah ya. Nah, nanti pendapatan usaha dikurangi beban usaha, dapatnya laba usaha. Nah, berikutnya, step yang berikutnya, pendapatan di luar usaha nanti dikurangi beban di luar usaha. Pendapatan di luar usaha misalnya pendapatan sewa. Karena kan ini dia usahanya jasa kan, jasanya salon, berarti di luar pendapatan salon ya. Misalnya tadi Rani menyewakan teras depan
kepada para UMKM. Itu kan dia dapat tuh uang sewa per bulannya, itu namanya pendapatan di luar usaha. Beban di luar usahanya contohnya beban pajak. Ya berarti kan pendapatan sewa dikurangi beban pajak, nanti dapat laba di luar usaha. Nah, nanti kalau multiple step berarti 2 kali ya tadi ya. Laba usaha ditambah laba di luar usaha, dapatnya ya baru laba bersih. Terus kita ngerjainnya yang mana? Ya tergantung soal. Kalau di perintahkannya buat laporan laba rugi multi step, ya udah bikin yang multi step. Berarti tadi soalnya ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Tapi kalau soalnya itu buat laporan laba rugi single step, ya kayak gini. Terus kalau di soalnya nggak ada keterangannya, buatlah laporan laba rugi dari persamaan akuntansi, ya udah ini. Nah, simpelnya yang mana? Yang single step apa yang multiple step? Mudahnya sih sebenarnya yang single step ya. Jadi dia langsung menjumlahkan antara pendapatan jasa, pendapatan usahanya, dan pendapatan di luar usahanya, dan langsung jumlahin juga beban usaha dan beban di luar usahanya, sehingga langsung mendapat laba gitu ya. Dan ini kan karena transaksi sederhana, jadi kita pakainya yang single step. Ini dia laporan laba rugi. Nah, laporan yang kedua yang bakalan kita buat adalah laporan perubahan ekuitas, atau bisa juga laporan perubahan modal. Komponennya apa aja? Komponen yang pertama yaitu modal awal. Dapatnya dari mana? Informasinya sama ya. Sumbernya dari persamaan dasar akuntansi di kolom keterangan. Kita lihat ternyata komponen yang pertama kita mau masukin modal awal. Di sini ada ya, modal awalnya sebesar 50 juta. Masukin modal awal sebesar 50 juta rupiah. Lalu apa lagi? Di laporan perubahan modal, lalu kita masukin laba. Makanya penting banget tadi urutannya bikin laporan laba rugi dulu. Nah, laporan laba rugi yang udah tadi kita bikin ya, ini komponen labanya masukin ke sini. Nah, ada laba sebesar berapa? 8.500.000. Terus apa lagi? Nah, yang berikutnya kita mau masukin prive, di mana ya dari persamaan dasar akuntansi. Di sini ada ya, di kolom keterangan tuh. Ada prive sebesar 1 juta dan nilainya minus. Privenya itu sebesar 1 juta minus, berarti dikurangin ya. 8 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 7.500.000. Nah, ini modal awal ditambahin atau dijumlahkan dengan hasil laba dikurangi prive, namanya adalah modal akhir. Jadi modal akhirnya berapa? 50 juta ditambah 7.500.000. Ini modal akhir. Terus yang 7.500.000-nya apa namanya? Lihat, modal awal 50 juta, modal akhir 57 juta. Jadi ada kenaikan modal kan sebesar 7.500.000. Makanya yang 7.500.000 ini namanya adalah kenaikan modal. Ini namanya kenaikan modal atau pertambahan modal. Nah, gampang kan? Ini namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, ini bentuknya kalau soalnya atau kalau perintahnya bikin PR-nya, ngerjain tugasnya dalam bentuk esai gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk pilihan ganda, adik-adik langsung aja pakai rumusnya. Gampangnya tuh gini, nyari, ini udah selesai ya, kita selesai dulu, ini udah selesai. Kalau di pilihan ganda tinggal masukin aja modal akhir M akhir sama dengan diperoleh dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, itu ya. Terus kalau rugi gimana teh? Atau kalau rugi atau tinggal dimasukin modal akhirnya itu diperoleh dari, bedanya di rugi aja sih, modal awal minus rugi dikurangi prive. Selesai deh. Ini tips yang buat laporan perubahan modal di pilihan ganda ya. Inilah laporan perubahan modal. Laporan ketiga yang bakalan kita bikin adalah laporan neraca ya. Laporan neraca sebenarnya ada dua bentuk. Ada yang bentuknya skontro, sebelah menyebelah, berarti sebelah kiri ini aktiva, sebelah kanannya itu kan utang plus modal.
ataupun bentuk stafel ya. Kalau stafel tuh atas bawah, nanti aktivanya di atas, udah selesai ngitung aktiva, baru di bawahnya utang plus modal. Nah, yang bakalan kita bikin yang gampang kelihatan ya, sisi kiri dan sisi kanan bentuk skontro aja. Tapi nanti saya kerjainnya bentuk apa teh? Tergantung soalnya ya, disuruhnya bentuk apa. Dan kalau enggak disuruh bentuk laporan neracanya bentuk skontro atau stafel, ya silahkan adik-adik atau teman-teman bisa pilih. Kalau saya sih lebih senang bentuk skontro, jadi kalau langsung kelihatan kiri dan kanan sebelahnya. Oke, kita mulai. Apa aja sih komponennya di laporan neraca ini? Yang pertama, ini kan sisi aktiva ya, atau sisi harta. Kita catat dulu yang terkait dengan harta nih. Harta berarti semua ini. Tinggal dipindahin doang sih ke sini, gampang kok. Nah, dan adik-adik atau teman-teman pisahin ya antara aktiva lancar sama aktiva tetap. Aktiva lancar apa aja teh? Ada di video yang pertama, silahkan cek. Aktiva lancar ada kas, piutang sama perlengkapan. Tinggal kita pindahin aja kas. Yang dipindahinnya totalnya berapa nih? 47.000. Ada kas sebesar, kalau mau disingkat karena ini agak kecil ya, ini boleh nih dalam ribuan rupiah deh. Dalam ribuan rupiah. Kalau tadi yang nggak disingkat ya, kedua laporan tadi. Kasnya sebesar 47.000. Terus piutang jumlahnya berapa? 4 juta. Piutang totalnya sebesar 4 juta. Terus apa lagi yang ada aktiva lancar? Perlengkapan ya, 4 juta juga. Perlengkapan sebesar 4 juta juga. Nah, kita totalin aktiva lancar. Total aktiva lancar berapa? Jadi totalnya 47 ditambah 4 tambah 4, 8, 9, 10. Berarti totalnya 55 juta. 55 juta. Selesai? Belum, karena ada aktiva tetap. Kita hitung juga aktiva tetap. Aktiva tetap ada apa aja? Aktiva tetap di sini cuma ada peralatan ya. Kalau ada kendaraan ditambahin kendaraan, gedung, tanah dan lain sebagainya lah ya. Aktiva tetapnya peralatan totalnya berapa? 6 juta. Ada peralatan, ini mepet banget, peralatan totalnya 6 juta. Lalu ada apa? Akumulasi penyusutan, tapi ingat dia nilainya minus. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar minus 500. Jadi total aktiva tetap itu sebesar 6 juta dikurangi 500, berarti berapa? 5 juta 500. Nah, tinggal dijumlahkan aktiva tetap ditambah aktiva lancar, berarti total aset itu sebesar 60 juta 500 ya. Oke, itu sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kanan gampang banget sih. Kalau sisi sebelah kanan ada utang. Dan utangnya ada berapa? Ternyata di persamaan dasar yang sumber laporan neraca ini kan sederhana ya, utang usaha aja. Jadi udah nggak apa-apa, tulisnya utang aja. Emang ada utang apa lagi ya? Kalau banyak utangnya dipisah-pisah, utang jangka pendek, utang jangka panjang. Mana utangnya? Ini ya. Nah, ditulis totalnya, utangnya sebesar 3 juta. Utang usaha sebesar 3 juta. RP 3 juta. Lalu berikutnya modal. Tapi pakainya adalah modal akhir. Dan kita pakainya modal akhir. Modal akhir taunya dari mana? Tadi kita udah bikin apa nih? Bikin laporan perubahan modal. Modal akhirnya sebesar 57 juta 500. Ya udah masukin ke sini ya. Masukin nih ke sini. Nah, modal akhirnya sebesar 57 juta 500. Tinggal gimana? Ya tinggal dijumlahkan. Total utang plus modal
utang plus modal, totalnya berapa? Totalnya adalah 65.500. Balance sih, harus balance antara aktiva sama pasiva, antara utang sama dengan antara harta sama dengan utang plus modal. Ini sama ya, seimbang. Inilah laporan neraca. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.